Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده الذي بلغ الرسالة وعاد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah ingkang kula mulyakaken, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama. Menika wonten sesepuh menika Bapak Haji Nuruddin lan sahabat kula menika Ustaz Saifuddin Zuhri. Rencang wonten KMM menawi wonten grup niku kadang-kadang sok kualak-kualik. Merginipun satu grup niku wonten kalih Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri K, setunggal kedu, setunggal keranggan. Waduh, awet niki sing ajeng napa niku paringi perbedaan niku. Lan dumateng sedaya para rawuh kakung saha putri ingkang boten saged kula sebataken setunggal menapa setunggal. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal dados tunggal wonten kegiatan ingkang kalawuh sampun disepataken inggih menika kajian rutin malam Kamis menika luar biasa ingkang baken kula lan panjenengan menika istiqomah. Padahal istiqomah niku aurat sanget ingkang gampil inggih menika istirahat. Nggih. Nika setiap satu pekan sekali, seminggu sepindah kula lan panjenengan kempal dan setunggal menika adalah sesuatu yang memang berat kalau tidak diniati dengan betul-betul niat untuk thalabul ilmi, kemudian juga berusaha untuk istiqomah. Dan insya Allah sesuatu yang sedikit itu tetapi rutin lebih dicintai oleh Allah daripada kula lan panjenengan ngaji jangka waktunya panjang, misalnya sehari dari pagi sampai malam ngaji ning tok ming setunggal tok sak lebare ora tau ngaji, ngeten to. Mendingan sepekan satu minggu sekali tetapi rutin. Nah ini. Apalagi kalau misalnya satu pekan ada beberapa kali, nah ini Masya Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan wonten ing dalu menika bapak lan ibu ingkang kula mulyakaken, kalau wau dipun napa niku sampun dipun kenalaken sekilas kalian Ustaz Saifuddin menika. Bapak lan Ibu ingkang kula hormati, waktu yang singkat ini sebelumnya kami izin mengenalkan nama Hasan Arifin utawi Hasan Abu Arfa. Keranten lari kula ingkang barep nika namine Arfa. Nah, nika gampangane Hasan Abu Arfa. Nek tambahi melih nggih saged mawon. Hasan Abu Arfa
Al Temanggungi. Nek kula aslinipun Ngadirjo, Pak. Ngadirjo Katekan, Al Katekani nggih. Kemudian dapat istri dan hidup cukup lama di Brojolan. Ini Al Brojoli. Nah, memang kadang-kadang di antara kita itu sering menisbahkan nama kita dengan nama anaknya ataupun tempat kita lahir, tempat kita tinggal, atau tempat juga kita dibesarkan dan seterusnya. Ini kadang-kadang dalam ini gue gerges atau repot nih. Pak Ahmad Al Gregesi, waduh repot nih ya. Aniku, saya aslinya dari Kadekan, Ngadirjo, kemudian diberi kesempatan untuk belajar menimba ilmu di Pondok Modern As-Salam Keranggan 6 tahun. Waktu itu dengan almarhum Simbah Kiai Haji Sugianto, barangkali yang sepuh-sepuh Tepang. Itu kemudian punya putra menantu, sak menika dipegang oleh Al Ustadz Bapak Kiai Haji Muflih Wahyanto. Kalau putra beliau yang asli niko inggih Ustadz Kiai Haji Taufik Hartono dan seterusnya. Nah, itu dulu waktu kami belajar di Pondok Pesantren Modern As-Salam Gandukan Keranggan Temanggung. Dan kemudian sekarang saya tinggal satu kampung, satu kelurahan dengan Ustadz Makmun Pitoyo, panggih di Giyanti, Janti, dengan Ustadz Jundardo, niko setunggal RW. Makaten barangkali untuk perkenalan, istri saya 2, anaknya maksudnya. Anaknya yang 2, tapi sekarang di rumah tinggal berdua karena 2 sudah mondok semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari sedikit kita merefleksi. Sebenarnya yang jatah di malam hari ini sebenarnya bukan saya, yaitu jatahnya Ustadz Solehan dari Ngadirjo juga. Tapi karena qadarullah beliau ada acara yang mendadak dan tidak bisa ditinggalkan, maka ya apa boleh buat, saya menggantikan malam hari ini. Ya, padahal nasibnya tugas saya itu diantaranya itu menjadwal, bikin jadwal para ustadz untuk berdakwah di area Temanggung. Ning niku nek onten sing mboten saged, nah dadak kadang-kadang yo dadi tumbal nyerepi ngaten niku. Nah, badal ngaten nggih. Maka kalau seandainya nanti bulan depan saya ada jatah di sini lagi, mudah-mudahan mboten bosen nggih. Karena kebetulan bulan depan insyaallah asli yang jatah saya bulan depan. Kalau sekarang ini jatahnya Ustadz Solehan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit merenung atau muhasabah atau bahasa kerennya merefleksi. Apa itu? Berkaitan dengan suatu peristiwa yang sekarang kula lan panjenengan semuanya sedang mengalaminya, yaitu berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke pinten Bu? 80 tahun. Wonten ingkang luwih saking 80 tahun yuswanipun? Berarti sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, maka mari di akhir bulan Agustus ini, yang sebentar lagi bulan Agustus kita tinggalkan, kita merefleksi, kita muhasabah. Mudah-mudahan peristiwa besar ini menjadi pelajaran bagi kita, umumnya adalah warga negara Indonesia dan khususnya juga kita sebagai orang Muslim. Di mana pada peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berharga bagi setiap warga negara Indonesia, dari sejak Sabang sampai Merauke, semuanya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Terkhusus orang yang mempunyai nama Agus. Nah, ini lebih spesial lagi. Bapak Agus ini kok, Masya Allah, dapat hadiah Pak. Kenapa? Karena banyak
namanya rumah makan, restoran, tempat-tempat kuliner memberikan gratisan untuk yang mempunyai nama Agus. Paling boten diskon 50%, diskon 75% dan seterusnya. Pun asal boten Pak dereng. Tahun depan nggih, nanti biasanya ada niku. Sebelum datangnya Agustus ada promo-promo yang khusus namanya Agus. Bahkan kadang-kadang sing jenengane ora Agus digawe-gawe. Namanipun sinten Pak? Ahmad. Lengkapin Ahmad Agus. Agustina, Siti Agustina dan seterusnya. Karena apa? Karena biar mendapatkan hadiah. Nah, kembali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bagi kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai umat Islam, mari kita mengambil sisi-sisi hikmah dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya yang ke-80 tahun ini. Nah, di antaranya mari kita menjunjung tinggi NKRI sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Napa niku? Maka di antara konsep yang diambil atau yang diusung di Muhammadiyah itu untuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Apa itu? Yaitu negara perjanjian, negara kesepakatan, negara konsensus. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dahulu para pendahulu kita itu tidak hanya lahir ataupun tidak hanya tokoh-tokoh Islam saja. Di situ ada tokoh lintas agama. Kemudian juga Darul Ahdi Wasyahadah artinya adalah negara yang membutuhkan pembuktian kita bersama-sama mengisi bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kalau sekarang ya saatnya kita mengisi. Kalau istilah saudara kita dari NU itu mereka mengistilahkan adalah NKRI harga mati wis ora kena dinyang. Maka ada kisah lucu juga ini. Ada seorang penjual bendera di jalanan ini. Yang dijual ada umbul-umbul bendera dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian ngenyang. Pak, niki regane pinten, Pak? Pinten toh bendera niku, Pak? 20-an dan. Sekitar niku nggih. Gampangane niku 20.000, Mas. Wah, larang, Pak. Tak dinyang nggih. 10.000. Ora oleh 15.000 ora oleh NKRI harga mati. Nek harga mati kan mboten dinyang mulai nggih. Nah niku istilahnya guyonan tapi nggih betul. Pedagang tadi betul mengatakan ini harga mati wis ora kena dinyang. Murah, pol murah. Dibandingkan apa? Dibandingkan kita melihat dahulu para pejuang itu bendera niku mboten tumbas ning ngerebut saking tangan penjajah Belanda. Bahkan kalau kita melihat itu dulu sering ada film itu bagaimana ada seorang pejuang mau merebut bendera itu direwangi toh nyawa dia naik menek tiang bendera. Kemudian di sana ada bendera Belanda, Bendera Belanda ini warna-warnanya apa? Merah, putih, terus biru. Nah, kemudian disobek birunya itu, dibuang, nah makalah menjadi merah putih. Nah, itu diantara perjuangan-perjuangan atau kisah-kisah heroik para pendahulu-pendahulu kita. Maka kemudian sekarang kita tinggal ngerek, tinggal masang di depan rumah kita. Kadang-kadang ngoten mawon wonten sing sok lali. Wonten sing sok alasan mboten gadah. Wonten sing alasan larang regane dan seterusnya. Oleh karena itu ya tidak sepatutnya bagi kita untuk kemudian mencari alasan untuk kita kemudian tidak menghargai jasa-jasa pendahulu-pendahulu kita.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau dari segi makna itu kalau terjemahkan atau di bahasa Arabkan, maka kemerdekaan itu bisa dikatakan adalah al-istiqlal. Mula kula lan panjenengan pirsa menawi wonten Jakarta meniku wonten Masjid Istiqlal. Oh, jebul kuwi artine. Napa niku? Masjid Kemerdekaan. Kalau hari raya kemerdekaan ya Idul Istiqlal. Nah, kemudian kalau dari sisi padanan kata itu juga bisa berarti al-hurriyah. Al-hurriyah itu adalah kebebasan. Maka ada seorang tokoh Islam yaitu Ibnu Asyur. Beliau adalah seorang tokoh dari negeri Tunisia. Negeri Tunisia itu ya berdekatan dengan Aljazair, berdekatan dengan Maroko. Pun tahu tindak mereka, Bu? Tereng nggih, kula nggih tereng. Nah, sekilas di sana itu kebanyakan memakai madhab Maliki. Jadi salah satu perbedaannya kalau takbir niku mboten sedekap. Neng medun melih. Nek kula panjenengan Allahu Akbar. Wonten mriku niku Allahu Akbar, ngaten mulih lurus. Nah, itu barangkali kalau mungkin panjenengan tindak umroh, tindak haji, mungkin ada melihat seperti itu. Ya tidak serta-merta kemudian kita menyesatkan atau menyalahkan, karena itu merupakan atau mengikuti madhab Maliki. Nah, itu banyak dilakukan atau banyak dianut oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah Maghrib, yaitu di Maroko, Aljazair, Tunisia dan seterusnya. Kembali kepada tokoh ini, Ibnu Asyur itu mengatakan dalam sebuah kitabnya yaitu Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Beliau di situ menyebutkan hakikat kebebasan atau kemerdekaan itu adalah yang pertama yang bermakna lawan dari kata perbudakan. Nek budak niku dipeksa, budak niku diatur, maka kemerdekaan berarti tidak ada paksaan, tidak diatur. Nah, niku bebas. Kemudian makna yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dengan urusannya sesuka hatinya tanpa tekanan. Nah, kurang lebih maknanya demikian. Tapi yang perlu ingat, kula panjenengan sedaya, untuk mencapai sesuatu kebaikan atau kemerdekaan yang sejati, kita perlu mengingat bahwa yang namanya kemerdekaan atau kebebasan itu tidak serta-merta kemudian bebas sak karepe dhewe. Karena istilahnya adalah kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Nah, ini kadang-kadang sok konten sing kurang memahami. Wah, saiki zamane merdeka bebas pokoknya sak karepe nyong. Ngaten niku. Padahal hakikatnya kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan atau kemerdekaan orang lain. Contohnya nopo? Contohnya ingkang gampil misalnya ngaten. Ada orang yang punya radio nopo tip ngaten. Kemudian di setel radio tersebut atau menyetel musik. Kemudian volumenya dibesarkan nganti seru tenan. Nganti tonggone kebribenan, nganti tonggone sak RT terganggu. Nah, ini juga bukan termasuk kategori merdeka karena sudah mengganggu kemerdekaan orang lain. Termasuk yang saya sekarang sekeram ini kenapa? Son horeg ngeten. Nah, itu salah satunya kan juga sebetulnya mengganggu kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Maka kemudian Majelis Ulama juga memberikan fatwa mengharamkan. Kemudian barangkali contoh lain lagi, ya, di daerah dekat tempat saya itu di daerah Balirejo, Bumen itu ada tulisan dilarang main layang-layang di tempat ini. Nah, itu jadi ada orang yang punya tempat sawah luas tetapi tidak ditanami. Mungkin ceritanya sebelumnya sok damel
layang-layang, atau mungkin barangkali juga ada layangan apa niku pedot, terus kemudian anak-anak ataupun orang-orang remaja mungkin di situ dan seterusnya. Maka kemudian ditulisi tulisan seperti itu. Nah, itu dalam rangka juga untuk menghormati kemerdekaan orang lain. Kalau kita main ke situ, itulah hanya bukan milik kita, tidak mendapat persetujuan, berarti ya nggak boleh. Tidak semerdeka sebebasnya kita. Saya ini zaman merdeka pokoknya sakarepe nyong, sakarepe aku dan seterusnya. Atau mungkin juga di daerah Mungseng itu juga ada tulisan, bagi warga yang memelihara hewan piaraan mohon dikurung di rumah masing-masing. Wonten wonten daerah mriki, Pak. Niku kadang wonten. Ya, niku termasuk peraturan kelurahan kata sih. Niku ada seperti itu. Termasuk di tempat saya di Ngatirjo juga seperti itu. Karena mungkin banyak praktek napa niku ngingu ayam, ngingu entok, gitu. Terus masuk ke lahan tetangga, kemudian di situ napa niku buang kotoran. Nah, itu kemudian menjadikan tetangganya kurang nyaman, bau, kotor dan seterusnya. Kemudian dibikin aturan tidak boleh memelihara peliharaan seenaknya sendiri, termasuk kucing barangkali, ya toh, agar kemudian dikurung di tempatnya masing-masing agar tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, ini satu dua contoh permasalahan yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Padahal sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu pada pokoknya prinsipnya sebenarnya boleh-boleh saja, mubah, ya kan? Karena dalam kaidah fikih itu dikatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Sesuatu hal yang berkaitan dengan keduniaan itu pada pokoknya prinsipnya sebenarnya adalah al-ibahah, adalah mubah. Tapi bisa jadi sesuatu yang mubah itu bisa menimbulkan madharat, mafsadat dan seterusnya, maka bisa jadi kalau dilakukan menjadi makruh bahkan haram dan seterusnya. Ini dinilai dari itu. Kemudian kaidah ini dari sisi lain juga hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan itu sejatinya adalah ya boleh, kecuali ketika ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini nanti panjang pembahasannya, tetapi tidak saya panjangkan. Pada intinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan aspek keduniaan itu adalah sesuatu yang mubah, boleh. Tetapi ketika ada dalil yang mengharamkan, baru kemudian menjadi haram. Atau karena ada sebab-sebab lain yang menjadikan madharat, mafsadat dan seterusnya. Kosok baliknya, Pak, kosok baliknya hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya berkaitan dengan ibadah mahdhah kita kepada Allah, sesungguhnya itu adalah haram. Ya kan? Kecuali ketika ada dalil yang mewajibkannya kemudian menjadi wajib. Ini panjang kalau dibahas. Contohnya adalah misalnya sholat. Awalnya yang namanya ibadah kepada Allah termasuk sholat itu kan haram. Tetapi karena ada perintah untuk mengerjakan maka kemudian menjadi wajib. Ada yang menjadi sunnah dan seterusnya. Maka kadang-kadang kita memang harus hati-hati, waspada ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, itu memang harus ada contohnya. Intinya ke situ. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Kemudian menurut Ibnu Ashur itu ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki oleh agama Islam. Yang pertama apa? Yang berkaitan dengan keyakinan atau al-hurriyah al-i'tiqad. Ya, jadi barangkali dulu orang-orang itu kalau mau beribadah itu susah, ya. Mungkin zaman di Indonesia saja, mungkin zaman Belanda orang mau sholat itu mungkin perjuangannya luar biasa, ya kan? Harus keluar rumah, kemudian diawasi oleh Belanda dan seterusnya. Kemudian dia tidak bebas untuk menjalankan ibadah. Nah, ini termasuk dari kemerdekaan adalah kemerdekaan untuk beribadah atau berkeyakinan. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berpendapat dan bersuara atau al-hurriyah al-aqwal. Jamak dari qaul adalah aqwal.
Jadi di Indonesia sendiri dulu mungkin orang mau berbicara sesuatu itu sangat takut. Menyampaikan sesuatu yang benar itu nggak berani. Karena mungkin dari atasan juga dicengkeram ya. Ini awas nek ngomong sesuatu yang misalnya menyinggung, nanti tantangannya nyawa dan seterusnya. Maka kemudian setelah era kemerdekaan, bahkan Indonesia setelah era kemerdekaan pula juga kemerdekaan aktual ini juga belum terbuka. Namun kemudian di akhir-akhir ini juga sudah terbuka untuk berpendapat dan bersuara. Kemudian yang ketiga adalah al-hurriyah al-ilmi wa ta'lim wa ta'lif, yaitu kebebasan untuk belajar, mengajar dan juga berkarya. Nah, zaman dahulu ketika seseorang warga negara mau belajar, itu juga kalau nggak salah dulu ciriose kakek nenek kita itu tidak bebas ya. Jadi yang diberikan kesempatan untuk belajar itu hanya anak-anaknya para ningrat ngaten menawi mboten salah. Tapi untuk sekarang semuanya sudah diberikan kebebasan untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan bekerja dan berusaha, yaitu al-hurriyah al-a'mal. Nah, ini juga sekarang ini bisa dikatakan meskipun tidak semua orang mengatakan sakniki iki nek gawe-gawean gampang, golek duit gampang, tetapi secara umum untuk mencari penghidupan itu lebih gampang dibandingkan dengan dahulu para pendahulu kita. Meskipun yang namanya tantangan juga tetap ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita melihat di sisi Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu juga berbicara tentang kemerdekaan ya. Yang pertama adalah sebagai contoh ketika masa Nabiullah Ibrahim. Jadi ini berkaitan dengan kemerdekaan beragama. Dahulu Nabi Ibrahim itu seperti apa, ayahnya seperti apa, mereka menyembah berhala dan seterusnya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim itu kemudian beliau mencari Tuhannya yang sesungguhnya, pada akhirnya kemudian beliau mencari kemerdekaan yang sejati, mendapatkan sebuah hidayah. Kemudian juga kisah kemerdekaan itu terjadi ketika zamannya Nabi Musa. Ya, kita mengenal kisah bagaimana Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Ini adalah kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Kalau kita kemudian mau mengenang kembali bagaimana dahulu perjuangan Nabi Musa memerdekakan kaumnya dari cengkraman Fir'aun, ini luar biasa perjuangan Nabi Musa. Ya. Dan nanti kita juga akan mendapatkan pelajaran, ternyata orang yang paling ngeyel, orang yang paling membangkang di dunia ini adalah Bani Israel. Ya. Coba kalau kita mau melihat bagaimana dahulu kisahnya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Baqarah ayat 50 itu menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Di sini dikatakan wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aqraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika kami membelah lautan untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedangkan kamu menyaksikan. Nah, jadi kisahnya dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kemudian melihat dari mata kepala sendiri bahwa lautan itu tiba-tiba membelah jadi dua, kemudian bisa melewati lautan itu sampai seberang, melihat dengan mata mereka sendiri ya. Tetapi apa yang dilakukan Bani Israel begitu mereka sudah lepas dari laut itu, kemudian air di badan itu belum kering, mereka itu sudah ngeyel. Mereka itu diselamatkan dengan mata kepala sendiri, mereka melihat keajaiban. Kok bisa laut kok membelah jadi dua, kemudian bisa dilalui. Ini kan suatu yang ajaib. Kudune nek wong normal kebune terus beriman, ning ora Bani Israel kuwi.
Ya, bahkan mereka minta dibuatkan patung sapi. Nah, kemudian berikutnya setelah itu kemudian Bani Israel ini juga mereka ini masih ngeyel ya. Ketika diajak oleh Nabi Musa untuk kemudian berjalan memasuki sebuah negara, yaitu yang sekarang ini adalah Palestina ya, mereka tidak mau untuk masuk ke negara itu. Maka dikatakan dalam Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dkhulul arda muqaddasa allati kataballahu lakum wala tardadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, hai Bani Israel, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi ini Bani Israel juga masih ngeyel, mau dibawa bersama-sama Nabi Musa masuk ke negara Palestina, tapi mereka tidak mau. Mereka takut memasuki negara itu. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, ya. Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Memang sejak dari dulu terkenal orang-orang Palestina itu, mereka adalah orangnya itu gagah-gagah perkasa. Ya, kalau kita membayangkan bagaimana sekarang itu Palestina dijajah terus, tetapi kok masih ada juga pejuang-pejuang yang terus lahir dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan di sisi ini adalah wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha wa in yakhruju minha fa inna dahilun. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Nah, ini termasuk dari salah satu tanda orang-orang Bani Israel. Sebenarnya mereka itu urik, ya, tidak mau masuk, tidak mau berjuang. Mereka maunya kalau sudah aman, kemudian kita akan masuk, begitu. Nah, kemudian singkat ceritanya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan bisa dikatakan adalah sebuah siksaan ataupun juga sebuah ujian juga bagi Nabi Musa, yaitu dengan membuat kaumnya itu mereka tersesat di dalam padang pasir itu selama kurang lebih 40 tahun. Jadi karena tidak mau masuk ke dalam negara Palestina itu, kemudian Allah justru memberikan siksaan kepada mereka. Mereka itu dibikin tersesat di dalam padang pasir selama kurang lebih 40 tahun, ya. Lama sekali 40 tahun tersesat berputar-putar di dalam padang pasir. Tetapi ada sesuatu yang istimewa. Istimewanya apa? Setiap Bani Israel ngeyel minta sesuatu kepada Nabi Musa, Nabi Musa tetap memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan bagi mereka. Salah satunya apa? Mereka dalam padang pasir itu dilindungi awan. Jadi meskipun di dalam padang pasir tetapi ora panas, mboten sumu. Ya, wa dhalalna 'alaikumul ghamama. Dilindungi oleh awan-awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kemudian di padang pasir itu mereka diberikan makanan yang cukup. Di sini dikatakan manna wassalwa. Manna itu kebanyakan para mufassir itu, ya, ulama-ulama menafsirkan ini adalah seperti embun di pagi hari yang bisa dikonsumsi, manis dan mengenyangkan. Maka mereka banyak menyimpulkan ini seperti madu. Di madu neng tukule niku setiap pagi, kayak embun niku, kemudian diminum, dimakan, mengenyangkan. Manna wassalwa. Salwa itu dikatakan oleh para ulama, di antaranya mereka mengatakan seperti burung yang tidak mempunyai ekor. Napa niku? Burung sing mboten wonten ekore, kemudian juga sulit untuk terbang tetapi enak kalau dimakan. Nah, ini sebagian mengatakan seperti burung
puyuh. Nah, pun tahu dahar burung puyuh, Pak. Niku gurih ngaten niku nggih. Nek sing asli puyuh asli niku gurih pol-polan. Eling kula panjenengan tumbas wonten napa nika Lamongan niku puyuhe pun boiler ngaten nggih. Maksudnya sudah diberi makan BR dan seterusnya. Tapi kalau puyuh yang asli kan wah, lezatnya bukan main. Nah, dulu Bani Israel ini diberikan makanan manna wasalwa. Itu luar biasa di padang pasir. Bahkan dikatakan burung puyuh itu datangnya itu gerombolan. Jadi mboten kemudian berburu, kemudian dipelintang, dipanah, napa niku? Dijaring itu datang dengan sendirinya. Gerombolan datang kemudian ditangkap, kemudian dimakan. Ini luar biasa Bani Israel ini. Diberikan kelezatan yang luar biasa. Bahkan kemudian juga di ayat lain di surah Al-Baqarah ayat 60 di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga mata air sejumlah 12 mata air. Padahal di padang pasir yang tandus kemudian tumbuh ataupun di situ hadirlah muncullah mata air sebanyak 12. Nah, ini kemudian dikenal sekarang dengan Uyunu Musa. Itu kalau tidak salah di daerah Mesir. Tetapi ada pendapat lain, yaitu ada juga yang berpendapat itu di daerah Yordania atau Ain Musa. Allah alam mana yang betul, tetapi kedua-duanya sekarang menjadi tempat sejarah umat Islam dan juga banyak dikunjungi oleh umat Islam yang berkunjung ke daerah sana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pun masuk Isya tadi nih. Kirang sekedik nggih. Kirang sekedik saya lanjutkan. Kemudian di antara kemerdekaan itu juga salah satunya yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dahulu Muhammad SAW datang untuk menyelamatkan manusia dari penindasan, ya. Jadi dahulu namanya orang-orang perempuan itu bahkan waktu zamannya Nabi Muhammad SAW sebelumnya zaman jahiliyah itu seakan-akan tidak dihargai. Yang dihargai adalah orang-orang laki-laki. Kemudian diangkat derajatnya. Kemudian dari segi sosial, ekonomi dan seterusnya, dengan datanya Nabi Muhammad SAW maka kemudian manusia atau orang-orang itu diangkat kemerdekaannya menjadi orang yang lebih mulia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya saya tambahkan sedikit apa yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Tentunya yang pertama adalah kita mensyukurinya. Kita sudah hidup di era kemerdekaan. Kata orang itu negara Indonesia ini gemah ripah loh jinawi, subur sarwo tinandur, murwah sarwo tinuku. Katanya demikian. Meskipun kadang-kadang yo namanya harga niku semakin lama naik terus ya niku. Tapi paling tidak kan barangkali sudah jauh berbeda dibandingkan dengan orang-orang dahulu. Kemudian juga tentunya dengan kita merdeka ini juga kita ingat saudara-saudara kita yang belum merdeka di Palestina misalnya. Salah satunya dengan mendoakan, paling tidak syukur bisa kita berdonasi mengirimkan dana untuk mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Karno, selama Palestina itu belum merdeka, maka bangsa Indonesia ini berdiri menantang penjajahan Israel agar Palestina merdeka. Kemudian yang kedua adalah juga barangkali bisa dilakukan dengan memperingati dengan hal-hal yang positif dan membangun tentunya. Seperti kemarin mungkin kita sudah melewatinya dengan kita memasang umbul-umbul, bendera dan seterusnya. Ini juga salah satu dari menunjukkan kita bersyukur dengan perlombaan-perlombaan yang membangun tentunya. Ya, mudah-mudahan yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan juga positif, karena banyak juga yang nyuwun sewu kadang-kadang kelewat hura-hura kemudian nonton lomba-lomba sing sok mboten karuan niku to Pak. Nah, ini sok muncul teng WA, teng medsos dan seterusnya. Mudah-mudahan di lingkungan kita tidak. Dan alhamdulillah di lingkungan saya sendiri kemarin malam 17-an tirakatan itu ya kita isi dengan pengajian, kemudian kita isi dengan
pembagian hadiah bagi warga, anak-anak yang menang lomba dan seterusnya. Hanya itu, tidak ada yang lainnya. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang demikian bisa kita lestarikan di lingkungan kita, sehingga mengisi dengan hal-hal yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian berikutnya adalah dengan melakukan aktivitas dan berkarya dengan baik untuk memajukan bangsa dan negara ini, terlebih yaitu untuk agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian berikutnya adalah kita mengingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana semangat kita dalam mengisi kemerdekaan itu dengan kita melihat, memandang jauh ke depan. Bukan berpikir kekini-kinian, berpikir hanya untuk diri kita, tetapi kita berpikirnya memandang jauh ke depan. Bagaimana sebuah hadis Rasulullah mengatakan, in qamatis sa'ah wa fi yadikum fasilatun fa in istata'a alla takuma hatta yaghrisha falyagrisha. Jadi di sini ada sebuah maksud, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan kalian ada sebuah tunas ini menapa? Biji. Maka jika mampu ditanam sebelum datang hari kiamat, maka tanamlah. Jadi gampangannya, di depan kita ada hari kiamat, di tangan kita ini masih ada tunas biji, napa nggih? Biji jagung niku napa-napa. Sempat kita tanamlah. Bahkan tunas, mungkin tunas kelapa, tunas apa yang itu mungkin tumbuhnya sekian tahun lamanya, tetapi ketika itu ada di tangan kita dan hari kiamat belum datang, kita disuruh untuk menanamnya. Ini adalah berpikiran jauh ke depan. Jadi istilahnya yang kita tanam, yang kita lakukan kita sekarang ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak turun kita. Nah itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Maka dalam sebuah kitab dulu di pesantren itu ada kitab mutolaah. Di situ ada sebuah kisah bangsa Arab. Ada raja yang dia itu penasaran, dia terheran-heran melihat ada seseorang yang tua renta tetapi kemudian dia masih menanam, ya. Kemudian dikatakan di situ, kenapa engkau menanam hal itu? Atau kenapa engkau melakukan hal itu? Kemudian dikatakan di situ, qad gharasa man qablana fa'akalna. Dulu orang-orang sebelum kita itu sudah menanam, maka kemudian kita sekarang ini bisa makan. Kemudian fanagrisu nahnul yauma, kemudian sekarang kita menanam liya'kula man ba'dana, agar orang-orang setelah kita itu bisa menikmatinya. Jadi kula panjenengan juga tidak tahu bagaimana pendahulu kita wonten sing nanam klopo, durian dan seterusnya, itu kan sudah tahun yang lama, umurnya panjang. Maka kemudian ketika seorang sekarang sudah tua kemudian menanam pohon yang usianya juga panjang, ya dia mikirnya bukan untuk dirinya tetapi untuk orang-orang setelahnya. Nah, ini juga bisa kita ibaratkan juga Bapak dan Ibu, barangkali setiap hari itu kita mungkin ada kegiatan misale napa kondangan utawa tilik orang sakit gerah, kemudian kita membawa oleh-oleh kepada mereka. Napa kemudian kula panjenengan ngarep-ngarep kapan yo aku loro yo dikai roti, dikai buah mboten kan? Atau mungkin bukan yang sakit lah, ada supitan, kemudian ada mantenan, kemudian kita memberikan uang kepada mereka, terus dieling-eling, wah kapan aku entuk sekowong kae. Kadang-kadang orang di sekitar kita masih berpikir seperti itu. Biyen Pak Paimo kae ngekaki piraya Bu, kayak kondangane nggon anak dhewe. Ya dhewe balas. Biyen kok ini 100, saiki 150 ya misalnya. Atau seterusnya. Padahal sesungguhnya ajaran Islam adalah kita memberikan kepada orang lain itu, kita tidak menuntut nanti yang akan diberikan kita itu orang itu, bahkan mungkin nanti orang yang lainnya yang akan memberikan balasan, bukan orang itu.
Jadi jangan terlalu hitung-hitungan lah gitu ya. Ada satu kisah sebentar sebelum saya tutup. Kalau di daerah Gunung Kidul itu ada sesuatu yang agak lucu. Saya kaget juga di sana. Di sana itu kalau ada orang punya hajatan itu ternyata dicatat, Pak. Pun tahu kondangan wonten mriku. Kalau kaget pas pertama kali niku. Jadi kondangan, kemudian Pak niku dibuka amplope. Waduh, apa dibuka? Pripun iki nek isine mung 10.000 pripun, Jan? Untunge ya 50 rada lumayan. Ditulis gitu Hasan 50.000. Saya tidak tahu juga. Di sana itu seperti itu. Misalnya Pak Ahmad 100.000, Bu Siti 20.000, 5.000 katanya. Ditulis. Konon katanya suatu saat ketika mengembalikan disesuaikan dengan amplopnya gitu. Tapi ternyata di sana itu ya mungkin karena kebiasaan seperti itu dilalah kok yang memberikan sumbang itu rata-rata kok banyak kata niku. Jadi katanya ada istilahnya itu sok rodok bati kata niku. Ya, itu merupakan salah satu adat di daerah sana. Ini barangkali nek teng mriki mboten cocok. Karena mungkin apa yang kita keluarkan adalah sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah memasuki waktu Isya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yang diantaranya kita mengevaluasi, bermuhasabah, mengambil hikmah dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian juga memahami hakikat kemerdekaan seperti apa yang bisa kita lakukan seperti apa, dan tantangan ke depan yang lebih hebat, yang lebih parah lagi tentunya bukan berkaitan dengan fisik, tetapi berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan hawa nafsu dan seterusnya. Berbeda dengan dahulu, kalau dulu lawannya itu fisik, antara hidup dan mati, senjatane ketok, musuhnya ketok, tembak-tembakan, nek menang iso nembak, mati, nek kalah kemudian mati syahid. Ini sekarang beda. Lawane ora ketok, lawane musuhnya dunia maya, lawane kebudayaan, lawane hawa nafsu. Nek kalah mboten meninggal mboten, nek dhewe kalah justru nanti menular. Ya mboten. Misalnya anak turun kita terserang kebudayaan barat, terserang hawa nafsu yang jelek, ini nek kalah justru ini akan menular ke temannya, menular ke sahabatnya dan seterusnya. Itulah perbedaan barangkali tantangan kemerdekaan kita dengan orang-orang dahulu, yang dahulu perang melawan fisik, tapi sekarang lebih perang melawan hawa nafsu, kebudayaan dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa mengambil manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri. Ada sesuatu yang baik silakan diambil, ada sesuatu yang kurang ataupun saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.